Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin. Ya, kita akan membuat salah satu pembuluh. Kemudian alat-alat apa yang bakalan kita pakai, yaitu yang pertama ini kunci ya. Ini kunci cekam. Nah, seperti ini kuncinya. Nah, ini kunci cekam. Nanti kita buat membuka cekam di sana. Kemudian ada lagi ini ya, ini senter kepala lepas. Nah, ini untuk senternya nanti ketika sudah selesai. Oke, kemudian ini ada kunci Inggris juga nanti buat membuka kepala toolboxnya. Nah, lalu ada kunci L, ada dua jenis, yaitu ini yang pertama kunci L yang besar dan ada yang kecil. Nah, ini gunanya adalah untuk mengatur posisi pahat, apakah mau dibuat sudut ataupun tidak. Dan yang terakhir yaitu besinya. Ya, ini bahan benda kerjanya, ini besi as ST42, tingkat kekerasannya ST42, jadi nanti yang bakal kita pakai buat bubut rata. Nah, oke, untuk yang pertama kita pasang dulu benda kerjanya di cekam ya. Oke, kemudian kita kencangkan sekencang-kencang mungkin. Nah, lalu kemudian kita persiapkan pak. Oke teman-teman, setelah benda kerjanya terpasang, lalu kita pasang pahat bubutnya di sini ya. Nah, ini dengan menggunakan kunci L. Nah, di sini dia. Kita putar, kita kencangkan di sini. Ketika sudah kencang dua-duanya, oke, lalu kita ke belakang. Nah, di sini ada center drill. Gunanya buat apa teman-teman? Nanti untuk menyenterkan benda kerja ini dengan bed mesin ya. Jadi nanti agar benda yang dihasilkan dapat silinder. Nah, nanti kita langsung bor aja. Nah, oke teman-teman, lalu kita bor di sini ya. Kita bor ya, ini kita putar. Ini kita putar, kemudian kita bor agar dia ke titik tengah. Nah, sorry ya teman-teman, karena nggak ada kameramen, saya lagi nggak ada, jadi kita kerja sendiri. Nah, oke. Setelah dia, nah seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk proses facing teman-teman. Nah, jadi benda kerja ini harus di facing dulu. Nah, kita bubut bagian muka. Nah, seperti inilah kondisi setelah dibubut bagian muka ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi dia sudah rata bagian depannya. Nah, setelah selesai, maka kita ganti kepala bor tadi dengan senter kepala lepas. Nah, kita pasang di sini. Set, kita masukkan. Kita pasang senternya teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi ketika akan membubut rata. Nah, jadi permukaan tadi sudah di facing, kemudian sudah kita bor juga, lalu kita pasang senter kepala lepas. Oke teman-teman, setelah pemasangan senter tadi, lalu kemudian kita majukan benda kerja, kita keluarkan, lalu kemudian kita tempelkan. Nah, lanjut lagi, lalu kita putar skala sesuai dengan pemakanan yang diinginkan. Jadi di sini ada skalanya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, sorry pakai HP. Jadi pertama kita nolkan dulu, kita cari nolnya di sini. Nah, nol. Yang dibaca yang ini ya teman-teman. Nah, yang di depan. Oke, kita perjelas lagi. Jadi yang dibaca yang ini. Lalu kemudian kita putar. Jika ingin pemakanan ke depan, maka kita putar ke arah jarum jam. Set. Nah, jadi saya putar dari 0 ke 1 ya teman-teman. Jadi 0 ke 1 itu artinya pemakanan 1 mili. Nah, lalu kita langsung saja kita lihat di sini. Nah, kita
langsung membubut rata teman-teman. Kita lihat prosesnya. Nah ini kita pakai otomatis ya. Nah, seperti inilah kondisinya. Jadi halus tidaknya permukaan benda kerja sesuai dengan feeding yang telah kita tentukan teman-teman. Jadi di sini ada feeding, di sini ada feedingnya teman-teman. Nah ini yang bagian atas ini feeding, yang bagian sini feeding namanya. Kita pakai yang 0,66 teman-teman karena paling kecil. Nah lalu kemudian bagaimana cara nyetingnya? Kita lihat ini ada di sejajar dengan angka 1. Maka tuas yang di sini kita putar angka 1. Oke. Kemudian dia berada di kolom B. Maka di sini kita putar B. Nah, kita arahkan ke B, di tuas yang di atas ya, teman-teman. Lalu kemudian kita balik lagi. Ada C. Nah, di sini settingan harus C, teman-teman. Nah, untuk yang kanan kiri ini bebas teman-teman. Nah oke teman-teman, inilah hasil setelah kita bubut rata. Kita lihat dulu teman-teman. Nah di sini cukup halus ya, karena feedingnya kita tepat teman-teman. Jadi halus tidaknya permukaan dari bagian yang kita bubut atau benda kerja yang kita bubut itu tergantung feeding dari teman-teman semua. Kalau settingnya pakainya yang cepat, kemudian hasilnya belum finishing, maka akan kasar. Tapi ketika di setting untuk paling kecil, maka dia akan menjadi paling halus. Ini tingkat kekasarannya sekitar N7 ya teman-teman.